Salam Bapak Ibu. Ini masih ada hubungannya dengan penebusan dosa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang Bapak Ibu ya. Kan sudah dikatakan di situ bahwa penebusan itu sekali untuk selamanya Bapak Ibu ya. Nah, ini harus ditinjau atau dilaksanakan dengan sangat-sangat hati-hati ya Bapak Ibu ya. Sekarang yang ingin saya tegaskan atau saya ungkap ini adalah bagaimana penebusan sekali untuk selamanya itu ada hubungannya dengan hypergrace Bapak Ibu. Ya, apa hubungan penebusan ini dengan gerakan hypergrace ya? Pertanyaan ini penting ya Bapak Ibu, karena memang ada hubungan erat antara pemahaman tentang penebusan dosa oleh Kristus sekali untuk selamanya dengan gerakan kekristenan atau ajaran yang dikenal sebagai ajaran hypergrace. Apa itu ajaran hypergrace? Hypergrace atau anugerah hiper adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut ajaran yang terlalu menekankan kasih karunia atau grace, sehingga mengabaikan apa saja Bapak Ibu, sehingga mengabaikan pertama pentingnya pertobatan yang berkelanjutan, yang kedua pengakuan dosa setelah orang percaya, dan yang ketiga hubungannya dengan kekudusan hidup itu Bapak Ibu ya. Penganut hypergrace itu biasanya percaya apa? Percaya bahwa semua dosa, termasuk dosa masa depan, itu sudah diampuni. Jadi tidak perlu lagi pengakuan dosa. Ini Bapak Ibu ya, melencengnya di sini ya. Tidak perlu lagi pengakuan dosa karena semua itu sudah ditanggung di salib. Ini Roh Kudus tidak lagi menegur dosa orang percaya karena tidak ada penghukuman lagi. Ini di Roma 8 ayat 1 ini pegangan mereka ya. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus ini. Tidak ada lagi kebutuhan untuk bertobat di dalam arti tradisional karena semuanya itu sudah dianggap beres. Kebenaran Alkitabiah versus hypergrace, yang benar secara Alkitabiah memang benar ya. Yesus menebus seluruh dosa kita yang lalu, sekarang, dan yang akan datang ya. Bacalah Ibrani 10 ayat 10 dan ayat 14 ya. Ibrani 10 ayat 10 nih. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ini loh. Tanpa kasih, karunia Allah tidak meniadakan pertobatan dan disiplin rohani, melainkan menguatkan kita untuk hidup benar. Silakan Bapak Ibu baca di Titus 2 ayat 11 dan 12 ya. Sebab kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita itu meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi ini. Nah, apa bahayanya ajaran hypergrace itu? Menyesatkan orang percaya jelas ya, agar merasa tidak perlu hidup kudus lagi ya, sudah selamat kok. Mengabaikan pertobatan dan hidup suci sebagai respon terhadap kasih karunia. Ini menciptakan iman palsu, iman yang hanya percaya ada pengampunan tetapi tidak mau tunduk otoritas Kristus sebagai Tuhan. Melawan banyak peringatan di dalam Alkitab tentang bahaya hidup di dalam dosa setelah percaya. Jadi kesimpulannya apa? Penebusan Kristus itu memang sempurna dan mencakup seluruh dosa kita, termasuk dosa yang akan datang jika kita benar-benar percaya. Tetapi iman sejati menghasilkan pertobatan sejati dan kehidupan yang berubah. Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai pertobatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bertobat dulu, kemudian beriman dan melakukan itu. Hypergrace menyimpang karena mencabut kasih karunia dari konteks pertobatan dan kekudusan. Poinnya itu aja Bapak Ibu ya. Demikian penjelasan
singkat ini Bapak Ibu, semoga bisa berkenan di hati Bapak Ibu. Shalom, semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.